Kita ke rumah dulu, baru langsung ke puncak ya. Sampai minggu depan, Rin. Iya, Pak. Ed. Selamat siang, Pak Roy. Maaf, dan tas saya bawa langsung ke kantor. Baik, Pak. Kalau ada pohon-pohon yang hilang, saya potong gaji. Selamat datang, Pak. Selamat. Tumben datang mendadak. Lo nggak boleh datang mendadak. Boleh dong, yang punya villa. Itu nama manis siapa, Pak? Calon saya itu, Pak Mamat. Calon bagaimana, Pak? Ya calon. Saya mau laporan nih, Pak. Apa? Biaya bulanan nggak cukup buat miara villa, Pak. Pak Mamat tinggal hubungi kantor saja. Ya, tapi kasih perinciannya yang jelas. Jangan ngarang-ngarang. Ya, tidak begitu, Pak. Saya. Terus apa lagi? Apa masih ada kekurangan? Tidak, Pak. Helen? Helen? Di sini. Tanpa seizin pemilik villa, saya sudah sampai di atas. Pasti kamu tanya-tanya, untuk apa aku ajak kamu kemari? Iya kan? Ya, untuk memperlihatkan kalau yang namanya Roy Dirgantara itu punya segalanya. Bukan. Lalu? Untuk mengatakan bahwa saya cinta kamu. Oh, jauh amat. Ellen, kamu menyesal? Cuma saya takut. Saya takut tidak dihargai lagi sama kamu, Roy. Ellen, saya laki-laki yang bisa kamu percaya. Dua tahun menunggu, Ellen, rasanya sudah lebih dari cukup. Apa kamu masih mau tetap menunggu si Roy itu? Laki-laki yang tidak pernah mempunyai ketegasan itu. Ellen, wanita seusiamu sudah pantas menimbang bayi. Rasanya ibu sudah pantas minta ketegasan darimu. Coba, apa kurangnya si Tony yang begitu sungsang sumbel mengejarmu? Ayo, apa coba? Kayaknya sama. Kerennya. Apalagi? Tapi kan perkawinan bukan dilihat dari itunya saja, Bu. Aduh.
Kok sok dewasa deh kamu sekarang ngomongnya. Tony itu lebih bisa menghargai orang tua. Nah, itu Tony. Halo, Mami. Halo. How are you? Baik. Bagaimana nak Tony? Oh, alright. Ini bunga buat Tuan Putri kita. Sebaiknya serahkan saja sendiri. Dia ada di belakang kok. Akhirnya kau mau juga menerima kehadiranku, Tuan Putri. Terimalah bunga ini sebagai lambang ketulusan diriku terhadapmu. Kamu ini mau ngelawak atau apa sih? Norak deh. Biasa-biasa aja kenapa sih? Sana daftar jadi pemain drama. Kalau maumu begitu, oke. Ellen, ambil dulu dong bunganya. Kayaknya kembang kemarin deh. Oh no, no yang kemarin, Ellen. Silakan Pak Roy. Langsung urus ke imigrasi ya. Iya, Pak. Nampaknya mereka mau memonopoli ekspor kelapa yang telah kita rintis itu, Pak. Sudah, saya kembali ke Indonesia ini untuk istirahat. Say, bagaimana kalau nanti malam kita dinner di Hilton? Boleh-boleh aja. Dan saya pasti bisa menebak makanan kesukaanmu. Alah, Tuh, sok lihat. tahu. Ellen sudah bisa menerima kehadiran Tony. Baguslah kalau begitu. Tapi kamu jangan banyak ikut campur. Oh. Biarkan mereka. Biarkan jodoh itu berjalan sendiri. Tapi papi dan mamimu nanti jangan diajak ya, Len. Kamu ini gimana sih? Biasanya bapak ibu yang kamu ajak. Halo, Halo, Ellen. Roy. ya, Roy. Roy. Iya. Roy! Aduh, saya udah kangen sekali sama kamu, Roy. Saya juga begitu, manis. Kok nggak pernah kasih kabar, sayang? Maafkan, saya tidak pernah menghubungi kamu, sayang. Karena setiap kali ingin saya telepon kamu, tanpa sadar saya sudah berada di airport. Akhirnya saya sadar, tugas yang ditinggalkan almarhum papalah yang harus saya utamakan. Dan ini untuk masa depan kita juga. Saya mengerti, Roy. Kamu ada di mana sekarang? Amsterdam? Paris? Cawang kayaknya nih. Hah? Oh, Saya dalam perjalanan ke rumahmu. Maaf, Pak. Sekarang kita ditunggu meeting oleh relasi kita. Ditunda saja. Loh, saya bikin appointment kan berdasarkan asisi Bapak. Ellen, saya mohon maaf, Ellen. Urusan bisnis memang memaksa kita bekerja seperti mesin. maksud kamu? Untuk bertemu dengan orang yang saya cintai pun, terpaksa saya harus tunda dulu. Ya, Tapi kamu harus percaya, tujuan utama saya kemari hanya untuk bertemu dengan kamu, Ellen. Ellen, bagaimana kalau kita ketemu besok? boleh. Di mana? Di sini? Boleh, tapi bagaimana usul nih? Mami! Aduh, gue udah nggak kuat nih. Dingin. Udah deh, tenang-tenang aja. Bentar lagi tuh Sapang kan bangun. Lu bikin action yang mengundang dong. Ngangkang-ngangkang dikit gitu. Biar tuh Sapang marah dan angkat tangannya pemimpin kita. Iya nggak? Ayo. Gue gini aja ya. Kalau gue gini aja ya. Apa baikan gini? Aduh, kayaknya gue kurang erotis deh. Gimana dong? Udah deh. Astagfirullah.
betul-betul keterlaluan. Ngapain kalian telanjang-telanjang begini di gunung? Sengaja ya? Sengaja mau bikin jantung Tante kumat? Ayo ganti. Cepat ganti. Kalau dilihat laki-laki bagaimana? Bahaya tahu. Oke. Sekarang kita isi acara liburan kita ini dengan program kita yang pertama, yaitu menyulap. Ya. Bukan hotel. Ya, semacam hotel-hotelan. Habis yang punya ya nggak pernah datang. Sewain aja. Tapi maaf Pak, udah penuh. Hah? Mana bisa? Apalagi laki-laki semua. Soalnya yang nyadar minta tidak boleh ada tamu laki-laki. Saya aja lagi bingung. Soalnya ada anak muda yang ngasih sekot. Kemana lagi nih? Kanan apa kiri? Mana gue tahu. Kan Jansen penunjuk jalan. Sen. Gimana nih? Kemana lagi? Left. Awas lo ya. Kita sudah 2 jam nyasar di sini. Stop, Jansen nyusruk. Ada di mana nih? Hei, buat ente nyusruk nih. Hei, balal. Astagfirullah, lihat jatuhnya. Ntar ada pecat dari anak buah. Untung minyak aneh nggak patah. Ente biasa babe cati. Turun. Berani aja. Orang bukan gue yang salah. Gue demen nih perang Irak sama Amerika. Ya, Hakim, ente yang bawa. Come on. Oke. Kain ngajak berantem. Move. Bisa nggak lo? Gua kirain orang nyulam kayaknya pasti pakai mesin tik. Troy, saya sudah datang. Troy! Apa? Duh, rada pusing lagi. Selamat datang, Non. Hai, Anaknya nggak dibawa, Neng? anak siapa? Loh, dulu kata Peroy calon. Roynya udah datang, Pak. Hah? Peroy mau kesini? Mhm. Bener-bener mau kesini? Mhm. Belum, atuh? Belum ya? Iya? Aduh, bila ini saya sewain 3 hari. Dulu ngomongin dong nanti sama Peroy, Non. Jangan sampai saya dipecat. Pak. Hah? Sini, Pak. Siapa dia? Biasa, langganan lama. Bukan cewek gituan kan? Ya jelas bukan, atuh, Bu. Ingat ya, Pak, janji kita. Saya nggak mau terjadi hal-hal negatif di sini. Apa tuh negatif? Hal-hal yang tidak baik. Bukannya apa-apa, Pak. Soalnya saya sedang punya tugas. Membentuk keponakan-keponakan saya yang baru lagi kebuka matanya. Iya tuh anak-anak lagi sedang gatel-gatelnya. Stop. Ada apa sih? Bikin kaget aja. Tas jatuh tuh. Yang mana? Yang hijau. Allahu Akbar. Ente Bahlul. Itu uang kas. Ajari. Bisa mati kelaparan nih. Kasihan. Di mana jatuhnya? Tadi sekitar sini tadi. Ajari. Aneh nggak mau tahu. Itu
itu fulus. Uang kas. Aduh, gimana kita mau makan? Kita bisa mati kelaparan ya. Uang kas, uang kas. Hati-hati dong. Gimana? Gimana? Gimana jatuhnya? Gue yakin di rumput sini nih. Bukan di air. Itu yang gue gak yakin. Ayo cari. Buat ente di mana? Gue yakin di sini. Kayaknya di sana. Ayo cari. Aneh nggak mau tahu. Uang kas harus dapat. Ya Allah ya Tuhan. Kembalikanlah tas hamba ya Tuhan. Saya bisa mati kelaparan deh. Aduh. La ilaha illallah. Pakai nyangsang lagi. Dari tadi jatuh melulu. Aduh. Jangan-jangan dia nyangsang di sini nih. Alhamdulillah. Ya, gimana ya? Aneh nggak mau tahu, mau malang kayak mau melintang kayak. Pokoknya kita harus segera mendapatkan tas itu. Intinya fulus tuh. Nyawa kita tergantung dari tas itu, tahu nggak? Hei, berandalan. Hei, kalian mengerti nggak kalau mobil kalian itu menghalangi jalan? Hah? Ente harus mengerti. Aneh lagi nyari tas nih. Intinya fulus. Jangan berhenti, kita cari terus. Hei, cepat pinggirin mobil itu. Siapa sih tuh? Belagu banget sih. Lu dasi yang lu panjangin lo. Nyari tas kita nggak dapat. Ayo sana, cepat. Aneh nggak mau tahu. Pokoknya harus dapat itu tas. Aduh. Kalau begitu mobil saya tinggal di sini. Kalau mobil saya ini sampai hilang, awas, hati-hati kalian semua ini. Polisi punya main. Emangnya ada mau nyolong mobil ente? Sin. Kayaknya tuh tas hanyut. Ente gimana sih? Yang satu bilang di rumput, yang satu bilang hanyut. Kalau nggak dapat, terpaksa kita balik Jakarta. Ellen, sini. Oh? Ada blue film. Sini. Sama. Pak, saya nggak mau tempat ini dijadikan untuk tempat berbuat mesum. Bapak lihat mereka ngapain di sana. Lihat, berapa mereka bayar sewa villa ini. Biar saya ganti. Saya nggak mau mereka ada di sini. Laki-laki itu bekas pemilik villa ini. Dia punya penyakit kurang ingetan. Dia merasa villa ini masih milik dia. Jangan macam-macam, Bu. Bahaya tuh. Begini, Pak. Kok kamu jalan kaki sih? Berandalan itu ngalangin jalan. Berandalan? Terpaksa mobil saya tinggal. Kamu kurusan, Roy. Kamu juga agak langsing nih. Langsing. Geli. Ai, disosot, Nek. Kan dong. Aku juga mau tuh. Yang lagi asik bagi-bagi dong. Kita ada cium-cium. Siapa sih itu? Nggak tahu tuh. Pak Mamat sewa-sewain villa kamu. Aduh, bagaimana ya? Mana duitnya udah pakai semua. Ya Allah deh. Selamat datang, Pak. Banyak sehat. Ini nih. Pak Mamat, kenapa villa ini disewakan sih? Padahal biaya pemeliharaan selalu dikirim dari kantor. Dikirim sih dikirim, Pak. Cuman orang kantor nggak tahu. Inflasi sudah naik ke gunung. Kenapa nggak bilang sama mereka kalau inflasi sudah naik ke gunung? Pernah laporan sama orang kantor. Orang kantor bilang, laporan mulu. Kayak camat naik daun. Gitu katanya, Pak. Udahlah, Roy. Mau diapain lagi? Lagian mereka cuma 3 hari kok di sini katanya. Karena kamu yang ngomong, saya bisa menerimanya. Bisa saja saya pindahkan mereka ke villa yang lain. Nggak usah. Tapi, Pak, Apalagi ini? ibu cerewet itu minta Bapak tidur di bawah saja. Perempuan-perempuan di atas. Ini kan villa saya. Kenapa mereka yang ngatur? Udahlah, sayang. Sekali-sekali diatur orang kenapa sih?
Begini ini nih kalau biasanya mengatur. Loh, kok gitu sih Pak Mamat? Ini gimana nih? Minum cara barat berabe Pak ya. Banyak banget peraturannya. Apalagi memakan. Saya nggak bisa bayangin ya. Sudah. Pak Mamat, Ya. kalau Nona Elan ke sini, semua pintu-pintu yang menuju kemari dikunci. Baik Pak. Biar pengacau-pengacau itu tidak ikut-ikutan lagi. Ya. Ya. Masa waktu gue panggil Mas, Mbak Ellen bilang, Foni, panggilnya Om saja. Ih, kayak takut kesodok banget deh. Kita turun ke bawah yuk. Yuk. Supaya lebih akrab. Lu mau ikut nggak turun? Beramah-tamah dengan Om Roy? Ah, takut ah. Kata Tante Dina, katanya orangnya rada sakit jiwa. Lu jangan lihat sakit jiwanya, bego. Yang penting kan rasanya. Hah? Rasanya? Ya deh, gue mau deh. Rasanya sih. Heh, mau kemana kalian? Mau cari angin, Tante. Apa kalian nggak mengerti? Ada laki-laki menginap di bawah. Bagus dong, Tante. Apa? Dasar gatel kalian. Masuk kamu. Ayo masuk. Awas kalau keluar lagi. Livia? Livia? Oh. Selamat malam. Ada apa malam-malam turun ke bawah? Saya mau cari peniti. Malam-malam begini cari peniti? Itu tidak baik untuk budaya timur. Dan itu contoh yang tidak baik untuk keponakan-keponakan saya. Bisa saya bicara sebentar? Anda betul-betul cari peniti? Iya. Selamat malam dan selamat tidur. Selamat malam. Selamat malam. Mau cari peniti juga malam-malam? Peniti apa? Jadi ada rencana apa? Kok naik-naik ke atas? Di sini kan tempat perempuan. Jangankan berencana, mengacak-ngacak villa ini sah hukumnya. Mengerti, Mbak? Kesian, belum sembuh juga dia. Coba kamu tutup mata kamu, Roy. Coba kamu ingat kembali bagaimana terpukulnya orang tua kamu pada waktu dia ditipu oleh sahabat bisnisnya. Sampai-sampai dia harus menjual villa ini. Dan coba kamu rasakan
bagaimana sakitnya bapak tua penjaga villa ini? Pada waktu dia mendapat juragan baru yang pelit. Sampai-sampai dia harus menyewakan villa ini. Mama. Sini kamu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Anak-anak, ayo cepat. Tante. Iya sebentar Tante, ini udah mau turun. Lewat banget. Pelan-pelan. Tidur. Iya. Mas Roy. Mana? Kata lo matanya menggigit. Iya. Dia masih tidur, jadi pelan menggigit. Tuh lihat. Mas Roy. Kita nyeleweng ya. Terlaluan lo. Gak sopan tau. Lucu ya. Anak-anak, cepat dong. Livia. Iya, sebentar Tante. Ini mau turun juga. Ngapain sih kalian di atas lama sekali? Nanti kita terlambat di pabrik tempe. Simpan. Kalian lihat kunci? Enggak tuh. Kamu? Enggak tuh Tante. Tante salah taruh kali. Atau jatuh. Tante kan orang pelupa banget. Ya? Iya. Kemarin juga Tante tasnya ketinggalan di restoran, ya? Oh. Sini bantu Tante cari dong. Pak Mamat. Saya Pak, tumben pagi-pagi kemari. Saya. Saya minta tanda bukti penjualan villa ini. Mana? Ke apa? Kalian ini nyari apa ngeledek sih? Cari yang benar dong. Roy, kamu udah bangun? Duh, di mana ya tadi saya taruh? Roy, hari sudah siang. Budaya Timur sudah memperbolehkan kita untuk bertemu. Cari peniti yuk. Roy? Iya Pak. Jangan macam-macam lagi ya. Selamat pagi Nona Manis. Selamat pagi Tuan Besar. Roy, kita cari jarum yuk. Cari benang, cari kunci kontak. Cari peniti. Soalnya mencari-cari adalah salah satu budaya Timur, Roy. Kamu bau amat sih. Belum mandi ya? Habis semalam keringatan. Yuk mandi ah. Mandi. Yuk.
Livia. Ngapain muter-muter begitu? Sini. Ayo. Sandar ke mobil, Tante mau periksa. Semua. Jangan-jangan ada saraf yang putus nih. Mesti dirawat di rumah sakit, Tante. Iya. Oh, ngapain aja sih mereka itu? Rame terus. Nggak siang, nggak malam. Kayak pasar induk. Tukang peniti jatuh deh kayaknya. Oh, gitu ya. Gi, cepetan cari balongan, Gi. Waduh, wah ini gawat Aduh. nih. Aduh, wah. Tolong! Aduh, pada kemana sih? Tolong! Tolongin! Kenapa? Ada apa sih? Tolong! Aduh, tolong. Om, Tante, Mas, Mbak, tolong dong. Tante saya tergencet mobil ketika ganti ban. Sepertinya membahayakan. Di mana rumah sakit yang dekat sini? Dia minta dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit? Iya, bisa. Bisa. Oh, Rumah sakit Cisarua minta segera dibawakan secepatnya ambulans. Secepatnya. Villa Roy Dirgantara. Sakit apa sih? Sakit serangan jantung. Iya, ya. Serangan jantung. Serangan jantung. Iya, serangan jantung. Diserang jantung. Jangan-jangan ada penjabat liwat. Ayo, diangkat aja. Pegang. Hati-hati. Pelan-pelan ya. Aduh. Pelan-pelan. Pintunya buka pintunya. Pelan-pelan dong. Pak Mamat. Pelan-pelan jalannya. Jalannya pelan-pelan. Urus dia di Iya, rumah Pak. sakit. Baik, Nama Pak. saya. Baik. Ya. Sebenarnya dia sakit apaan sih? Gak jelas. Saya sudah duga pasti akal-akalan mereka. Tapi bagus juga kan buat kita. Dari peniti. ayo, kita isi liburan ini sebaik-baiknya anak-anak. Mana kita sekarang? Aduh, masa lu nggak tahu sih? Ke sana loh, ke tempat main gantole. Aduh, di sana pasti banyak cowok keren dan canggih. Mau tuh, mau. Wah, gue suka tuh acara yang ada urusannya sama cowok-cowok. Bajir dong kita-kita ini. Kalau sampai nggak dimanfaatkan sama cowok-cowok, ya nggak? Aduh, cepetan dong. Gue udah nggak sabaran. Pengen ketemu sama cowok-cowok. Aduh, rem gue belum. Cepet amat. Lihat mereka udah sampai di sana aja sih, Roy. Lega rasanya. Pengacau-pengacau itu sudah nggak di sini lagi. Roy, saya ingin bicara sekarang. Serius amat. 2 tahun menunggu bukan pekerjaan yang gampang, Roy. Saya mengerti. Tunggu sebentar ya. Ellen, kamu bahagia kan? Iya. Tapi saya akan lebih bahagia lagi kalau kamu bisa memberi keputusan. Keputusan apa? Tentang hubungan kita, Roy. Kenapa hubungan kita? Kalau perempuan yang menuntut perkawinan dari laki-laki, itu mungkin tidak pantas. Tapi saya rasa masih wajar kan, kalau perempuan hanya minta ketegasan dari laki-laki. Ellen,
Saya nggak suka kamu bicara begitu. Akhir daripada hubungan kita ini sudah jelas. Masa pacaran melulu? Anak-anak, kita telah sampai di villa kita. Kejar, asik satu. Anak-anak, turunin. Angkat barang-barang. Ana mau lapor ke resepsionis. Pak Mamat! Pak Mamat Ompong! Ana is coming! Pak Mamat! Siapkan kamar untuk pasukan multinasional! Pak Mamat! Pak Mamat! Dompet gue tadi mana, Ki? Tahu, keselan sama si Hansen kali. Pak Mamat Ompong! Pak Mamat! Ompong! Aduh! Lo tua-tua pada bercanda mulu lo. Ngapain rame-rame di sini? Si Mas Nenggala kemarin. Mobil ente no diseret polisi. Saya tanya, ada apa kalian rame-rame di sini? Kita biar di mana juga tetap ramai. Memang kenapa? Keluar dari sini. Saya merasa sangat terganggu sekali dengan adanya kalian di sini. Kalau merasa terganggu, sebaiknya Anda aja yang pergi. Masih banyak kok villa yang disewa-sewa di sini. Ini villa saya. Pergi. Enak aja ente. Ana udah bayar lunas sewa villa ini. Nih kwitansi. Di atas meter 300.000. Tahu? Tolong itu siapkan kamar untuk anak-anak Raja Minyak dari Kuwait. Wassalam. Ente masuk ke ayam kalkun dan karet. Mamat punya main. Nih, pergi dari sini. Ya. Hah? Dolar? Sen, duit semua tuh. Iya dong. Masa udah kecabut daun singkong? Ente bahlul. Ini fulus. Fulus. Falas dong. Udah, Kan falas, dolar. fulus. Udah pergi. Kalau di Jakarta, tarikan gue baby benz. Tahu nggak lo? Iya, dapet cowok kagak. Tarikannya udah sayur nih. Thanksin deh. Mang. Terus dong. Di sini aja, Neng. Mamang teh mau belok. Ayo. Dasar anak-anak kota. Jelek, Ada lampu aja. lagi. Udah numpang nawar lagi. Sok, ayo. Lama lagi. Pelit lo. Jelek. Tahu begini naik mobil tante lu aja tadi. Jatuh dong deh gengsi kita. Naik mobil butut, jelek lagi. Bagaimana kalau uang yang $1.000 ini kita sewa villa yang paling mewah di puncak? Setuju. Stop. Bentar ya. Mau kemana lo? Sen, udahlah. Tas sudah hilang, nggak usah dicari. Ngapain sih Sen. dia? Terus sih. Ada-ada aja lu, Sen. Ya, dia ngelepas lu daskut. Kalau nggak molor, ngebom tuh anak. Aduh, keren. Aduh, pas. Orang satu. Bentar gue pasang aksi. Cowok-cowok, godain kita dong. Aduh, pada ngeliatin. Cowok, di sini cewek semua loh. Ayo dong, jangan malu-malu anjing. Ini kesempatan terakhir loh. Tim, cewek beneran tuh. Terang cewek beneran dong. Aku cinta padamu loh. Mumpung lagi cuci gudang, ayo dong diborong. Aduh, dia datang. Aduh, mau. Fon, tadi lu yang panggil tuh. Halo. Hai. Kamu tadi ngomongnya beneran atau bohongan sih? Ya, terserah kamu maunya gimana. Kita sih oke-oke aja. Iya. Kenalan dong. Livia Asmara. Rudi. Yana Asmara. Poni Asmara. Rudi. Livia Asmara. Yana Hakim. Asmara. Yana Asmara. Livia Asmara. Poni Asmara Loh, juga. kalian bertiga kembar ya? Kita nyaman-nyaman aja kok. Anterin kita pulang dong. Boleh. Ya? Ayo. Oke. Namanya main. Pantas pakai asmara semua. Dapat simpanan gratis. Kamu Silakan. nggak Mari. bawa deh. Sepatunya nomor berapa Awas sih? hati-hati. Apaan sih lo? Bodoh. Mari, silakan.
Kamu-kamu pasti lagi pada liburan ya? Yo, Kalau gitu kita bisa sama-sama dong. iya. Kalian pulangnya kemana nih? Ke sono no. Aduh. Lihat dulu, lu juga lah. Tampang kamu lucu deh, kayak Ruth Gullit. Ah, bodoh. Hai, tungguin, Stop, si Aceh ketinggalan. Aneh kan bilang ada urusan penting ke bawah sebentar. Mentang-mentang dapat harim, ente lupa sama bos ente. Kata suster, Ibu Dina boleh pulang. Pokoknya di rumah sakitkan dulu. Saya. Sambil menunggu keputusan dari saya. Mobil kantor polisi lagi mana? Cari orang yang bisa nyetir bawa kemari. Baik, Pak. Ayo sana. Saya. Cepat ya. Beres. Ada apa lagi sih? Kan persoalan kita sudah selesai. Puas kan? Iya, buat saya sih iya. Tapi buat keluarga saya belum, Roy. Loh kok jadi ruwet begini? Terus, bagusnya bagaimana? Iya, maksud saya supaya ke... Karai! Stop. Bentar ya, gue kenalin sama juragan gue ya. Juragan? Siapa? Jalan. Udah harim nggak dapet, tempat duduk lagi nggak dapet. Lu Karai! Tenang aja, Ngapain berandalan-berandal itu kemari? Oke, gitu. Syukur lepas di dalam berandalan. Kualat sama aneh. Biar rasa. Ayo, kenalin sama teman-teman Livia. Baik-baik. Daripada mereka-mereka itu mengganggu, lebih baik suruh pergi jauh-jauh. Udah deh, nggak mau. Aja tuh ngomong. Siapa nih tuh? Woi, Dia nggak mau kenalan sama lo. Abis katanya tampang lo pada jelek-jelek sih. Enak aja. Sumpah Tante, Ellen nggak pernah kesini. Biarpun Ellen mengaku pergi untuk urusan organisasi, naluri saya tetap mengatakan Ellen pergi menyusul laki-laki itu. Tony, dalam bercinta jangan menggunakan naluri. Gunakanlah kepercayaan diri. Percaya diri sih percaya diri, Mami. Tapi kalau nelpon pakai yang. Gimana diri harus percaya? Mami di belakangmu, nak. Aneh nggak kuat tidur di tenda. Aneh mau jadi hotel aja. Pergi aja. Gimana mau pergi? Keuangan ente yang pegang. Aduh, loh. Kalau kita di sini kan kita bisa ngawasin tuh cewek-cewek, Son. Aneh nggak ada urusan. Iya. Sekarang kan lagi musim alap-alap. Kita yang dapet cewek, cowok lain yang nyamber. Rame amat. Ribut ya? Aneh minta fulus aneh. Aneh mau jadi hotel aja. Partisipasi dong, Sen. Ente bikin tenda di sini karena ada maksud dengan harim-harim itu. Aneh buat apa? Aneh tetap menjadi hotel aja. Sudah, Rod. Kasihin aja duitnya. Livia bilang dia punya adik cewek. Dan katanya mau dijodohin sama ente. Ente bener? Bener. Hali nggak? Cakep. Nah, awas.
kan urusan mereka. Oh, minta red wine-nya 2 ya. Oh iya mbak. Sebentar. Tolong sampaikan sama perempuan yang baju hitam itu, namanya Livia. Ya. Bilang ditunggu teman perempuannya di pintu depan. Baik, baik pak. Sebentar ya. Oke. Non, maaf, yang nama Livia yang mana? Oh yang ini. Non, ditunggu teman perempuannya di pintu masuk. Penting katanya. Silakan. Sebentar ya. Hai, Kak Roy. Katanya teman perempuan. Badan lagi off ya? Nyeleweng yuk. Kak Roy nggak ada maksud apa-apa. Kak Roy cuma ingin bicara sebagai kakak. Kakak nih ya. Begini Livia, kamu bebas sekali bergaul dengan berandalan itu. Kalau seorang laki-laki dengan mudah mendapatkan seorang wanita, jangan mengharapkan cinta yang murni dari laki-laki itu. Apalagi wanita itu sampai ternoda, gak ada harganya lagi. Ngerti kamu? Perempuan itu seperti gelas, sekali pecah, langsung gak ada harganya lagi. Maka dari itu, sejak awal, perempuan harus bisa menghargai dirinya. Harus bersikap. Supaya nanti dalam perkawinannya, dia bisa dihargai. Ya. Canggih juga tuh nasihat. Ah, disiarin ah. Apa sih lo pegang-pegang? Ikut gua. Ada apa sih? Ntar dulu. Gua udah dapet telat. Ya, lo. Tadi Kak Roy nasihatin gue. Kak Roy ada di sini? Iya, ada di sini tadi. Dan kita semua harus nurut karena nasihatnya benar. Ya, siapa tahu Kak Roy tertarik dan simpati pada kita kalau kita nurut. Lalu mengalihkan cintanya pada kita. Betul juga. Tapi lu jangan main sodok duluan. Alah, jadi pacar pertama kedua nggak apa-apa deh. Udah. Begini nih nasihatnya. Boleh juga tuh anak-anak. Samperin ya. Ayo. Alah, Oke. Liviaku. Halo Foni saya. Ya, Apaan sih? Jangan pegang-pegang dong. Gua juga nggak mau dipegang-pegang. Geli. Jelek lo. Pak gini Pak. Ya ini dia di sebelah sini. Wan. Bayarannya mana? Oh, jadi ente nggak percaya sama Ane? Duit Ane di dalam sama anak-anak. Jangan Ane buat jaminan. Ane. Tifu. Jangan-jangan lo ngomong macam-macam sama dia. Loh, kok gua sih? Jangan-jangan dia nih. Ente pada kurang ajar semua ya. Ente tinggal buat ente di tenda. Mana fulus nggak megang. Ente kan tahu ada urusan sama Livia, urusan adiknya. Mikir. Ah, ini anak nambah perusahaan aja. Livia. Gak apa-apa. Ada apa sih sebenarnya? Gua nggak ngerti. Mana Livia? Nah, gua tahu. Udah kabur. Ngapain tuh beli di pojok ketawa-ketawa? Hah? Wah, jangan-jangan dia yang bikin kacau nih. Hebat juga ajaran Kak Roy. Kasian ya, pada manyun semua. Udah, mendingan kita ajak berantem aja. Masa kita 4 orang kalah sama 1 orang? Alah, ente nggak ngerti politik sih. Ane gini-gini, turunan Israel, ahli strategi. Mendingan ente pade bawa bendera putih, minta perdamaian sama dia. Sekalian, Ane mau ketemu adiknya Livia. Ellen, bagaimana kira-kira reaksi ibumu setelah tahu kita akan menikah minggu ini? Gimana? Paling-paling begini. Oh, benar rupanya apa yang selalu dikatakan bapakmu. Hidup, rezeki, jodoh itu berjalan dengan sendirinya. Stop. Lewat sayap kiri. Siap. Maafkan ibu, nak. Ibu telah salah sangka terhadap Roy.
Boleh juga kamu bisa acting. Persis nggak? Iya. Kamu bisa main drama loh. Kenapa? Kenapa? Stop. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Ngapain pasukan tenda itu kemari? Kelihatannya cerah sekali pagi ini. Kami senang melihatnya loh. Iya. Perkenalkan. Kenalkan. Saya sendiri. Jansen. Eke dari Belanda. Jansen ya? Iya. Ngapain kesini? Saya atas nama kawan-kawan mau minta maaf atas kejadian kemarin-kemarin, Kak. Baik. Lain kali kalau naruh mobil jangan sembarangan. Jangan sampai mengganggu orang lain. Alah, lu baru segitu aja udah marah. Ngerti kalian? Semalam diobok-obok Rudi, lu diem aja. Enak aja lu. So tahu. Jadi gimana ini? Mereka ini mau minta damai. Oh gitu ya. Mereka ini mau ketemu keponakan kakak. Iya. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi dong? Udah. Udah ya? Iya. Ayo naik. Makasih, Kak. Lu pada tunggu di sini ya. Gak sopan rame-rame ke rumah orang. Misi, Kak. Sen. Gue yang naik, lu tunggu di sini aja. Ana mau ketemu Livia, mau buktiin ngomongan ente. Dia mau naik. Kita ngumpet yuk. Yuk. Lu tenang aja deh. Tahu beres, pokoknya kita yang ngatur. Dapat angin sedikit aja lu. Kurang ajar pada keluar deh. Selamat pagi, Tuan Putri. Livia, kamu batuk ya? Mari saya antar ke dokter. Yana, kamu batuk juga ya? Mari saya antar ke dokter. Foni, pasti kamu batuk juga ya? Mari saya antar ke dokter. Sok tahu lu kan cuma Livia yang batuk. Gue yakin Yana nih yang batuk. Nggak mungkin, pasti Foni yang batuk. Oh ya, Kak. Ada yang mau jual tanah daerah Pedati. Pasarannya 100.000, tapi ini cuma 50.000. Mana ada Belanda maklaran tanah. Arab tuh. Nah, bohong ya. Kawan juga deh kartu aneh. Udah dulu Roy, ganti baju dong. Mau ketemu calon mertua pakaiannya begitu. Yang formal dikit ya. Calon kali tuh anak. Gue berhati, gue demen. Monyet, kenapa lo? Lo mesti bangga dong. Mereka seperti mengemis menghadapi kita. Ya, tapi kasihan kan. Yuk temui yuk. Tidak bisa. Kita harus menerjemahkan maksud tentang harga diri ajaran Kak Roy itu. Suster? Sis? Ya, Suster? ada apa? Saya ini bagaimana sih? Saya kan sudah sembuh. Saya nggak sakit kok. Saya nggak boleh pulang juga. Gimana ya? Baiklah, nanti saya tanya lagi dokter. Tolong ya, Sis. Iya. Ibu isi di mana? Itu di teras. Oh ya, masih. Bu, sudah sembuh. Pak Ahmad. Ayo, mari duduk sini. Iya. Namanya juga musim duren, masa bawa singkong. Keponakan-ponakan saya gimana, Pak? Wah, gawat anak-anak. Gawat? Iya. Semalam saya dikasih minuman, kayaknya dicampur sama spiritus. Bagaimana kalau 25.000 rupiah saja? Ya, aneh nggak dapat komisi dong, Mbak. Nah, bagaimana Mbak modal aneh 100.000? 1 bulan untungnya 100.000 juga. Dagang apaan? Dagang kambing, Mbak. Kambing. Ellen siap. Aduh, Roy, apa-apaan sih kamu? Loh, kenapa? Keren kan begini? Saya nggak suka. Kebarat-baratan ya? Lebih dari itu, Roy, kamu ganti. Pakai pakaian yang biasa aja deh. Tolong ganti pakaian. Ya, Aduh, iya. Cici. Mbak, biarin aja kan bagus, Mbak. Kamu jangan ikut campur deh, nggak tahu sejarahnya juga. Dagang kambing aja. Nggak tahu sejarah mau ikut campur deh. Kalau Mbak nggak setuju saya dagang kambing, bagaimana kalau kita impor korma? Saya ada channel untuk bisnis itu. Korma?
Apaan? Yang bundar-bundar. Mbak, Hmm? kami sudah membuat perdamaian dengan Kak Roy. Sekarang bantu kami dong, Mbak, untuk menyelesaikan persoalan kami. Livia belum juga mau menemui kami. Tolong dong, Mbak. Ya, Mbak ya. Kasihan. Terima kasih, Mbak. Livia. Livia. Ayo dong, temuin mereka. Kasihan kan? Kayaknya Mbak itu membela kepentingan kita. Livia. Kalau gitu, kita kasih tau anak-anak yuk. Livia. Gimana adanya Livia? Gimana adanya Livia? Gimana adanya Livia? Atur aja tuh. Enggak tahu ah. Bakalan beres sama Mbak Ellen. Itu udah titip pesan belum Mbak Ellen tentang adanya Livia? Tentu dong. Aduh. Nah, kalau gitu itu baru sohib. Sekarang itu duduk yang sopan supaya dapat nilai tambah dari cewek-cewek. Ayo. Livia. Buka pintunya. Liv. Nyonya Roy, ada apa Mbak? Loh, kok ada apa? Kalian ini gimana sih? Kasihan kan mereka udah menunggu berjam-jam. Harus dong. Soalnya kalau seorang laki-laki dengan gampang mendapatkan seorang wanita, jangan harap cinta murni dari laki-laki itu. Atau dihargai laki-laki itu. Apalagi kalau sampai perempuan itu ternoda. Maka celakalah. Dia akan menjadi sampah dalam perkawinannya. Maka seorang wanita sejak awal sudah harus menjaga dirinya sendiri supaya laki-laki itu hormat padanya, mengagungkannya. Cinta akan lebih berharga. Aduh, apa itu? Kalau diberikan tidak cuma-cuma. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke nggak, Mbak? Dari mana kamu baca kalimat-kalimat itu? Nggak baca di mana-mana. Kak Roy yang kasih tahu. Roy? Iya, Kak Roy. Emangnya Mbak Ellen nggak pernah dikasih tahu? Apa maksudnya? Ya itu, yang itu tadi itu. Maksud kamu? Itu supaya nggak ketembak duluan. Kenapa sih? Ellen? Ellen? Mbak Ellen, bagaimana dengan adiknya Livia? Begini aja ya, nggak usah formil-formilan. Yang penting niatnya baik. Iya nggak? Kenapa? Nggak cocok lagi. Kenapa tuh? Saya hanya menyayangkan. Kenapa kita harus berpisah dengan cara seperti ini? Kasian ya. Kok bisa putus sih? Diam-diam, itu bukan urusan kita. Ayo duduk. Sebentar lagi putri-putri turun dari kayangan. Ayo duduk, ayo. Yang manis duduk, ayo.
Nggak ada tuh. Di bawah kali, di bawah. Ada. Mana? Livia, bagaimana kabar tentang adikmu? Baik-baik? Baik. Alhamdulillah. Hai. Hai. Udah lama nunggu? Lumayan, baru 6 jam. Tapi nggak apa-apa kok. Silakan duduk. Iya. Duduk sana. Nggak sopan. Tahu nih, kayaknya kegagalan banget. Foni, kalau memang kamu batuk, saya bisa antar kamu ke Livia. dokter. Iya. Boleh nggak kalau Ana mau ketemu sama adik Livia? Boleh, boleh. Wah, orang baru ngomong main sabut Oh ya, aja. kalian tuh kuliahnya beneran nggak sih? Iya dong, kan demi masa depan. Oh. Yana, saya dengar dari Foni, kamu sering Stephen Livia, Queen ya? adik kamu kelas berapa sih sekolahnya? Sekolah. Adik gue kan masih nete sama nyak gue. Umur 4 bulan aja belum. Kurang ajar ente. Ente mau bohongin aneh. Awas ente mau nipu aneh. Anak setan ente. Kenapa kamu nih? Kalau laki-laki dengan gampang mendapatkan seorang wanita, jangan harap cinta murni dari laki-laki itu. Apalagi kalau wanita itu sudah ternoda olehnya. Sudah sering sekali saya dengar kata-kata seperti itu, Roy. Tapi saya nggak pernah mempedulikannya. Karena saya mencintai kamu. Tapi justru kata-kata itu sekarang keluar dari mulut kamu. Saya nggak ngerti nih. Jangan ganggu saya Enggak, lagi, Roy. Saya nggak Nggak ngerti. ada benar. gunanya. Syukur ente pade. Dibudakin. Biar tau rasa. Heh, udah dicuci belum tuh? Sudah. Apa maksud kamu mengucapkan kata-kata itu sama Ellen? Nggak ada maksud apa-apa kok. Lagian Mbak Ellen nanya semua sih. Tapi kamu tahu apa akibatnya kan? Ente harus punya kesejakawanan perasaan dong. Lihat tuh karena Mbak Ellen putus. Gara-gara ente semua. Orang lain lagi susah. Bukannya bantuin, malah bikin ribut lagi. Kok aneh mesti bantuin? Dia dong. Ente, bantuin dong. Ini kan gara-gara ente semua. Lihat tuh Kak Roy sampai manyun-manyun. Livia, bertindak dong. Ini yang tengah lagi celangak, celinguk. Anterin gue dong. Giliran susahnya aja ente minta bantuin sama aneh. Yuk. Kak Roy, ada yang bisa kami bantu? Tidak ada yang bisa kalian bantu. Pergi. Turun! Tambah kencang bentakannya.
Setiap maksud baik selalu ada cobaan. Dan itu cobaan untukmu, Nak Ton. Mami tahu kamu pasti tabah. Sudah dulu ya, Nak Ton. Ellen? 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 Tolong jangan ganggu saya, Bu. Ellen? Kenapa sih? Ellen sudah pulang? Baru saja. Dari mana katanya? Nggak tahu, Pak. Halo, Selamat sore, Pak. Bisa bicara dengan Ellen? dengan siapa ini? Roy. Roy. Tunggu sebentar. Ellen? 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 Ini ibumu, Ellen. Buka, ayo. Ada apa sih? Cerita dong, Ellen. Ellen? Ellen? Ada telepon dari Roy. Bilang sama dia, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Hah? Jadi kamu disakiti sama si Roy lagi? Terbuka sudah segala keburukan si Roy. Bapak tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Sampai-sampai Ellen tidak mau bicara dengan kamu. Saya ingin menjelaskan persoalan yang sebenarnya, Pak. Begini, salah saya sama menurut saya sudah tidak ada gunanya lagi, Nak Roy. Paham kan, Nak Roy? Sudah ya? Ibu kira itulah yang dinamakan jodoh, Ellen. Ketabahan Tony menghadapi sikapmu memberikan makna padanya. Ini, Nur, jangan berantakan begitu dong. Ayo cepat rapikan. Pokoknya kita harus memberikan kesan yang baik terhadap keluarga mereka. Ayo cepat rapikan. Pisaunya mana? Halo? Hah? Pisau, Oh iya, pisau. tunggu Bawa sini, sebentar. bawa sini. Cepat. Iya, Tante, ada telepon buat Mbak Ellen dari Roy. Halo? Roy, mau apa lagi? Kemarin Bapak kan sudah bilang bahwa kamu sudah terlambat. Masa saya harus kasih tahu bahwa hari ini Ellen secara resmi telah dilamar oleh Tony. Dilamar? Kak Roy, kami mau membuat sarapan. Kak Roy mau makan apa? Kak Roy, apa yang sekiranya yang perlu Anda bantu? Cabut ah. Yuk ah, masih marah dia. Gimana sih? Kok jadi begini? Ntar ente kena bentak lagi baru tau rasa. Aduh, kacung-kacung yang tiga itu. Kok belum balik? Livia, kami sudah Nah, pulang. ini dia suaranya. Semua pesanan dapat, Livia. Kalian kok ke pasar lama amat sih? Kan mobilnya mogok. Udah masak sana. Oh iya, Livia, ini buat Yana ya. Udah buat gua aja, buat Yana beli lagi ya. Serbu, siap perang!
Kita kerja melulu. Pacarannya kapan? Ajak dong mereka jalan-jalan ke puncak, kek. Tenang, tenang. Bisa gua atur. Livia? Livia? Apa? Abis masak-masak nanti kita jalan-jalan ke puncak yuk. Enggak. Habis ini semua kamar mandi kamu bersihin, ya? Oh gitu ya. Mm-mm. Ya, ya. Halo, Pak Roy. Pak, Mr. Wong hari ini pengen ketemu Bapak. Robert, masa persoalan begitu aja Anda nggak bisa atasi sih? Ini masalah keputusan, Pak. Selalu tergantung dari saya. Kan saya sudah bilang saya tidak mau diganggu. Ya, tapi saya tidak mau disalahkan kalau keliru mengambil keputusan. Untuk itu temui saja, Pak. Lagi pula tempat pertemuan itu tidak jauh dari villa Bapak. Dan orang itu tentu akan bangga sekali bila berhubungan langsung dengan Bapak. Ya, prinsipnya mereka... Aduh, mau kemana lagi tuh Kak Roy? Tahu. Jangan-jangan mau pergi bunuh diri. Ngaco aja lo. Silakan. Silakan. Aduh, ada di atas. Sebentar ya Mami panggil ya. Lebih afdol kalau calon pengantinnya ada di sini. Bagaimana Pak? Banyak ketemu macet di jalan? Iya, iya Pak. Aduh, jam-jam begini memang banyak macet Pak. Iya, iya. Masya Allah. Ellen, kamu kok belum dandan sih? Cepetan dandan. Tamu-tamu sudah datang semua. Ayo cepat. Ellen, Ibu tunggu ya 5 menit. Jakarta memang selalu macet. Iya, Pak. Maaf jadi menyusahkan bapak-bapak Pak Ade di sini. Sebentar lagi akan turun. Dia agak grogi katanya. Sekarang sedang pakaian dan dandan supaya lebih cantik katanya. Iya, Bu. Iya. Maklum Pak Ade, mau ketemu banyak orang begitu. Silakan diminum. Saya atas nama keluarga Tony langsung saja pada inti pembicaraan, Pak. Dengan ini secara resmi kami sebagai orang tua Ellen Iya, Pak. Menerima lamaran ini. Wah, syukur alhamdulillah, Pak. Ya, semoga bisa terlaksana sampai hari pernikahannya nanti begitu. Nomor berapa tadi kata Pak Mamat? Nomor 24. Tuh dia tuh nomor 24 tuh. Oh iya. Rame ya? Iya. Ada apa ya? Acara yang penting sudah selesai, Pak. Kalau begitu kami pamit dulu. Sama sore Tante. Sore. Kamu siapa? Kami temannya Ellen. Mau ada apa? Ada urusan penting Tante. Oh, kamu pasti mau kasih selamat ya? Iya. Baru tunangan saja sudah banyak orang yang tahu. Apalagi kalau kamu menikah nanti. Betul, Pak. Papi. Ellen ada di atas, kamu ke atas saja dan suruh buru-buru dia turun gitu ya? Iya, Tante. Teman-temannya tahu kalau Ellen sedang dilamar, apalagi kalau pesta Iya, kawinnya iya, nanti. Bu, jangan lupa undangan. Mbak Ellen. Mbak Ellen. Mbak Ellen.
Ada apa? Mau apa kalian kemari? Begini, Mbak. Sebenarnya kami tidak mau ikut campur. Tapi keadaan Kak Roy sekarang. Ada apa dengan Roy? Ketika dia ngebut pergi ke tempat pertemuan itu. Firasat kami sudah jelek. Dan ternyata firasat kami benar. Mobilnya selip dan masuk jurang. Nyawanya masih bisa ditolong. Tapi keadaannya... Kalian ini main-main ya? Mbak, ada saatnya serius. Ada saatnya main-main, Mbak. Hidangan sudah tersedia. Bagaimana kita langsung saja, Bapak-bapak? Ya, Bu? Iya, iya, iya. Ellen! Ellen! Oh, Ellen duluan lari. Ellen! Ellen! Papi, Ellen kemana? Ya, kemana? Mami, gimana nih? Apa dalam situasi seperti ini saya harus percaya diri? Tenang, Nak Tony. Barangkali dia sedang ada keperluan dengan teman-temannya. Iya. Meskipun Pak Roy sanggup membuat rumah sakit di sini, tapi saya anjurkan Pak Roy tetap dibawa ke rumah sakit. Ya Tuhan. Saya sungguh-sungguh nggak sangka kalau begini akibatnya, Roy. Sebenarnya saya hanya ingin memberi pelajaran supaya kamu tidak berbuat kekeliruan lagi untuk masa depan kamu. Apalagi Roy yang diharapkan wanita kalau bukan dihargai. Begitu juga dengan saya. Semua yang saya lakukan hanya untuk memperlihatkan kepada kamu kalau saya ini punya harga diri. Saya ingin jadi seorang wanita yang kamu hargai, Roy. Yang kamu hormati. Kalau Livia nggak bercerita banyak tentang masalah yang sebenarnya, mana mau saya memaafkan kamu, Roy. Roy, ternyata bukan kamu saja yang berbuat kekeliruan. Ada apa sih? Saya juga begitu, Roy. Ada Mbak Ellen. Maafkan saya. Masuk. Maafkan atas salah sangka saya kepada kamu, Roy. Roy, kamu dengar? Maafkan saya, Roy. Sungguh, Roy. Kamu mau maafkan saya, kan? Tapi apakah kau masih mau menerima saya yang sudah cacat ini? Kenapa tidak? Tapi katakan dulu kalau kamu mau maafkan saya. Tentu, asal kamu mau maafkan saya. Iya, Roy. Iya. Saya nggak suka cara kamu. Pak, kita kembali ke rumah sakit, Pak. Saya sakit beneran sekarang. Gimana sih janji 50? Kok cuma 20? Enak saja kamu. Tas, baju dokter, sama bioskop, kira tahu nyawa. Tapi kenapa mereka sampai tega mempermainkan saya? Entahlah. Mungkin mereka bisa merasakan perasaan saya. Rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan saya belum bisa menerima hal yang terburuk buat diri saya. Kau mengerti kan? Untuk itu, tolong maafkan saya.